Perang mungkin sama tuanya dengan sejarah bumi itu sendiri. Entah demi kesejahteraan, kekuasaan, kejayaan, dan bahkan atas nama kebenaran untuk suatu penaklukan. Berikut ini 5 penaklukan wilayah terluas yang pernah dicapai oleh manusia melalui peperangan. Attila the Hun, salah satu penakluk terbesar sepanjang sejarah dunia. Dia memimpin Han, suku pengembara yang berasal dari Asia Tengah, dan menetap di Eropa pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi. Di Eropa, Attila terkenal akan kekejaman dan pembantaiannya dalam memperluas wilayahnya. Terlepas dari itu semua, Attila adalah seorang jenderal jenius yang menguasai hampir sebagian besar Eropa dan membuat kekaisaran Romawi harus membayar upeti kepadanya. Satu-satunya kekalahan Attila semasa hidupnya adalah di peperangan Khalanos, di mana Jenderal Flavius Aetius dari Kekaisaran Romawi bergabung dengan Theodoric I, Raja Visigoth. Tapi kekalahan itu tidaklah melemahkan kekuatan militernya yang besar. Pada tahun berikutnya, Attila masih menyerang Italia, memerintah antara 434 sampai 453 Masehi. Attila menguasai sebuah kerajaan dari Italia ke Jerman, Rusia, Polandia, dan Eropa Tenggara. Pada tahun 453 Masehi, setelah semalaman mengadakan pesta besar untuk merayakan pernikahan dengan istri mudanya, Attila ditemukan tewas di dalam kamar tidurnya. Tanpa Attila, kerajaan Han hancur sesaat setelahnya. Cyrus yang Agung, pendiri Kekaisaran Persia, Cyrus yang Agung, memerintah dari tahun 559 sampai 530 sebelum Masehi. Persia pada awalnya adalah sebuah negara di dalam Kekaisaran Media, sampai Cyrus membuat revolusi untuk membebaskan Persia dari Media. Kemudian memproklamasikan dirinya sebagai penguasa Kekaisaran Persia. Dia mendapatkan banyak kemenangan lewat pertempuran dan menguasai 3 kerajaan besar pada zamannya, yaitu Media, Lydia, dan Babilonia. Cyrus juga menyatukan hampir seluruh daerah Timur Tengah menjadi satu negara yang membentang dari India ke Laut Tengah. Sebagai seorang penakluk, Cyrus terkenal tidak pernah berbuat kejam pada daerah taklukannya. Dia terkenal akan sifat toleran terhadap agama dan adat daerah yang dia kuasai. Penaklukannya menyebabkan Kekaisaran Persia menjadi salah satu kerajaan terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Cyrus menciptakan sistem politik yang kuat, sehingga membuat Kekaisaran Persia tetap ada untuk waktu yang lama, bahkan setelah kematiannya. Timur Leng merupakan anak kepala suku Barlas di Uzbekistan, yang merupakan keturunan Mongol Turki. Dalam bahasa Mongol, Timur berarti besi, sedangkan nama belakang Leng atau Lem adalah julukan yang berarti pincang. Timur Leng menghabiskan waktu selama 35 tahun dalam berbagai pertempuran dan ekspedisi. Didukung pasukan Turki yang loyalis dan para tokoh muslim, Timur pun melakukan perluasan kekuasaan. Dia dikenal sebagai seorang tentara yang jenius. Karirnya di bidang militer yang gemilang telah mengantarkannya untuk mendirikan dinasti Timuriyah di kawasan Asia Tengah. Di tengah perjalanannya untuk menaklukkan Cina, Timur yang berusia 71 tahun menderita sakit dan akhirnya tutup usia pada 19 Februari 1405 Masehi. Alexander the Great, Alexander III dari Makedonia, atau lebih dikenal sebagai Alexander yang Agung. Alexander lahir di Pella, Makedonia, sebuah negara di daerah timur Laut Yunani pada 356 sebelum Masehi, dari ibu bernama Olympias yang merupakan istri keempat Raja Makedonia Philippus II. Alexander dibesarkan sebagai bangsawan muda Makedonia. Dia belajar membaca, bertarung, berburu, juga merupakan murid filsuf terkenal Yunani, Aristoteles. Pada tahun 336 sebelum Masehi, Alexander menggantikan ayahnya sebagai pemimpin Makedonia, setelah ayahnya dibunuh di usia 46 tahun. Pada tahun 334 sebelum Masehi, dia menginvasi daerah kekuasaan Persia di Asia Minor dan memulai serangkaian kampanye militer yang berlangsung selama 10 tahun. Semasa hidupnya, Alexander tak pernah terkalahkan dalam pertempuran dan dianggap sebagai komandan perang terhebat sepanjang masa. Pada usia 30 tahun, dia memimpin sebuah kekaisaran terbesar pada masa sejarah kuno, membentang mulai dari Laut Ionia sampai pegunungan Himalaya dan membentang sampai 3 benua. Alexander meninggal di Babilonia pada usia 32 tahun. Setelah kematiannya, kekaisarannya terbagi menjadi beberapa bagian. Subscribe. Jangan lupa subscribe. Genghis Khan, tanpa diragukan lagi, penakluk terbesar dalam sejarah, yang menaklukkan lebih dari 2 kali lipat luas tanah yang pernah Alexander Agung taklukkan.
lahir pada 1162 Masehi dengan nama Temujin. Pada usia 9 tahun, ayahnya dibunuh oleh suku lawannya. Awalnya, Mongol adalah suku yang terpecah-pecah, hingga pria muda ini berhasil menyatukan seluruh Mongol dan diberi julukan Genghis Khan, yang berarti Kaisar Semesta. Kekuatan militer Genghis Khan dengan pasukan berkudanya sangat ditakuti. Dalam waktu 25 tahun, pasukan penunggang kuda Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan berhasil menguasai wilayah yang lebih luas dan populasi yang lebih besar daripada yang telah dilakukan oleh orang-orang Romawi dalam waktu 4 abad. Perserikatan Mongol mulai menerjang Eropa. Setelah berhasil menundukkan kawasan Asia Timur Laut, mereka mengalahkan Rusia, menghancurkan kekaisaran Persia, menginvasi Polandia dan Hungaria, serta mengancam seantero Eropa. Selama 8 tahun berikutnya, Genghis Khan menciptakan kekaisaran berdampingan terbesar yang belum pernah disaksikan dunia. Pada 18 Agustus 1227, Genghis Khan meninggal. Sejarah dunia mencatat bahwa Mongolia adalah satu-satunya negara yang kekuasaannya mendekati dominasi atas seluruh dunia.